Pemerintah Indonesia telah menemukan satu kasus terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron transmisi lokal. Berdasarkan penemuan kasus tersebut, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah antisipasi penyebaran. Salah satunya dengan melakukan percepatan program vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga pada awal tahun 2022. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa vaksin booster tersebut harus dipastikan tidak mengganggu target pemerintah dalam mencapai cakupan 70% vaksinasi dosis penuh dari jumlah populasi Indonesia. Nadia menambahkan bahwa vaksin booster akan dilakukan apabila total 208 juta penduduk Indonesia sudah mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama. Pemberian vaksin dosis ketiga tersebut rencananya akan diberikan melalui dua skema yang berbeda, yakni melalui skema mandiri dan skema yang dibiayai oleh pemerintah. Nantinya pada skema mandiri, masyarakat dapat mengakses vaksin booster dengan berbayar, sedangkan pada skema yang ditanggung pemerintah, vaksin booster akan diberikan gratis dari pemerintah dan hanya diberikan kepada orang-orang yang masuk dalam kelompok rentan seperti masyarakat lanjut usia. Mengingat tadi adanya varian Omikron ini. Nah, kemudian kita juga akan menyusun ada dua skema. Yang pertama adalah skema secara mandiri dan skema yang tentunya dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini untuk lansia dan PBI itu diberikan skema untuk yang ditanggung oleh pemerintah. Sementara masyarakat lain tentunya bisa mengakses vaksinasi booster ini dengan cara secara mandiri. Sudah mendeteksi adanya varian Omikron dan dari berbagai informasi yang ada bahwa dengan divaksinasi maka tingkat keparahan dan kebutuhan perawatan di rumah sakit itu sangat menurun pada varian Omikron yang terutama pada kasus-kasus yang sudah divaksinasi. Selain pemberian vaksin booster, Nadia juga mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pada bulan Maret 2022 sebanyak 208.265.720 penduduk Indonesia akan menerima vaksinasi COVID-19. Sementara vaksinasi COVID-19 yang diberikan kepada anak usia 6 sampai dengan 11 tahun diperkirakan dapat selesai pada bulan Juni tahun 2022. Nah, target kita sebenarnya sampai dengan akhir Desember adalah awalnya mencapai angka 80% untuk dosis pertama dan dosis kedua itu 60% ya. Tetapi sepertinya capaian kita mungkin akan sekitar hanya 77% dosis pertama dan dosis kedua itu hanya sekitar 56-57%. Nah, artinya memang kita harus lakukan akselerasi percepatan-percepatannya terutama karena kalau kita lihat di dosis pertama itu saat ini sudah mulai memasuki area-area yang sulit ya, karena kemudian tinggal 30% masyarakat yang harus mendapatkan vaksinasi dan terutama ini sebagian besar adalah di daerah-daerah yang dengan tantangan geografis, transportasi maupun juga daerah-daerah 3T. Nah, ini yang perlu tentunya inovasi-inovasi dan terutama yang menjadi PR kita adalah percepatan vaksinasi kepada lansia. Karena lansia yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama itu baru 63,6%. Novi Permatasari, Tim Liputan DAI TV.